Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi SPD MKes, salah satu dosen tetap yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone di program studi S1 Agroteknologi. Berdasarkan keilmuan yang saya miliki, saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah biologi dasar dengan jumlah bobot 3 SKS. Mata kuliah biologi dasar ini menjelaskan tentang peran dan kedudukan ilmu biologi, asal-usul makhluk hidup, sel dan fungsi biologisnya, struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, sistem organ, spesies, biodiversitas, evolusi dan pengelompokan makhluk hidup. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan ilmu biologi, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul makhluk hidup. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sel dan fungsi fisiologisnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, sistem organ pada tumbuhan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, sistem organ pada hewan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan spesies biodiversitas. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar evolusi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan pengelompokan makhluk hidup. Salah satu buku referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini adalah Campbell Biologi edisi ke-11. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, merupakan bagian dari teknik pembelajaran di mana mahasiswa berinteraksi dengan yang lainnya untuk memperoleh dan mempraktekkan elemen-elemen dari materi perkuliahan dan menemukan capaian pembelajaran mata kuliah secara berkelompok. Salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dalam video berikut yang dilaksanakan secara luring, yaitu metode 2 tinggal 2 tamu. Maksudnya adalah mahasiswa dibagi per kelompok dan tiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. 2 orang bertugas sebagai tamu dan 2 orang lainnya bertugas sebagai tuan rumah, atau dalam hal ini adalah tuan rumah kelompok. Adapun asesmen pembelajaran terdiri dari asesmen sikap, asesmen keterampilan umum, dan asesmen hasil pembelajaran. Asesmen sikap mencakup sikap menerima perbedaan, sikap jujur, sikap rasa ingin tahu yang tinggi, dan bersikap sopan. Kemudian asesmen keterampilan umum mencakup interpersonal skill seperti kerja kelompok, kemampuan berkomunikasi, intrapersonal skill yang terdiri dari berpikir kreatif dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, asesmen hasil pembelajaran terdiri dari ujian 3 semester dan ujian akhir semester. Demikian deskripsi mata kuliah. Selanjutnya mari kita saksikan video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita masih di pertemuan kita untuk mata kuliah biologi dasar. Minggu lalu sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Tapi sebelumnya saya absen dulu. Nur Asiki. Hadir Pak. Nulia. Hadir Pak. Rabiatul Jannah. Hadir Pak. Siti Hadiana. Hadir Pak. Musdalifah. Hadir Pak. Pranisul. Nur Ayuni. Hadir Pak. Anis. Hadir Pak. Kasmiati. Hadir Pak. Jenny Januarti. Hadir Pak. Istri. Irfan. Hadir Pak. Gusti. Hadir Pak. Marta. Hadir Pak. Ainun Alkira. Hadir Pak. Afrisa. Tidak ada. Oh iya, berhalang ya. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita masuk di pembelajaran. Pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dasar ilmu biologi. Minggu lalu sudah dibagi kelompok. Ini kelompok 1, apa namanya? Biologi dalam bidang peternakan. Oke. Yang ini? Biologi dalam bidang pertanian. Oke. Kalau yang di sini? Biologi dalam bidang perikanan. Oke. Yang di sini? Biologi dalam bidang kesehatan. Oke. Oke, pembelajaran pada hari ini kita menggunakan metode
dua tamu, dua tiga. Maksudnya adalah setiap kelompok itu dibagi yang terdiri dari 4 orang. Minggu lalu sudah dibentuk kelompok. Nah, sekarang tugas kalian adalah tentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah dan siapa yang akan menjadi orang yang bertamu. Masing-masing 2 orang sebagai tuan rumah, tiap kelompok 2 orang yang keliling atau bertamu di kelompok lain. Paham ya? Oke, sekarang saya kasih waktu beberapa menit untuk mempelajari biologi dalam bidang masing-masing yang telah dibagi. Oke ya? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Oke, silahkan. Silahkan dipelajari karena nanti setiap tamu itu akan berkunjung di kelompok masing-masing. Oke, sudah dulu Bang. Waktu sudah habis, selanjutnya mari kita sesi pembelajaran. Jadi silakan bertamu ke kelompok yang lain dan kelompok yang lain silakan bersiap-siap untuk menerima tamu. Oke, silakan. Bisa mulai dari sini. Tamu, biologi adalah pertanyaan juga yang bertujuan agar dan pemberdayaan hewan dan pencegahan dapat dilihat tergambar kita akan mempelajari
Baik, saya akan menjelaskan tentang biologi dalam bidang kesehatan. Biologi dalam bidang kesehatan dapat mempelajari struktur tubuh manusia atau anatomi. Dapat juga mempelajari pemanfaatan badan kecil. Cabang ilmu biologi seperti bioteknologi, bayi tabung, donor darah, dan transplantasi organ tubuh. Juga tentang biologi dalam peternakan. Biologi dalam peternakan itu ada tiga. Yang pertama yaitu membantu dalam menemukan bibit unggul. Yang kedua, penemuan berbagai ternak varietas unggul seperti ayam penghasil daging, sapi penghasil daging, sapi penghasil banyak susu, dan domba pedaging. Dan yang ketiga yaitu ditemukan teknik kawin silang atau biasa disebut dengan hibridinisasi. Dan yang kedua yaitu teknik kawin sunting atau biasa disebut dengan inseminasi buatan. Dan selanjutnya yaitu biologi dalam bidang peternakannya itu sangat relevan dalam bidang yang pertama itu genetika, fisiologi hewan, nutrisi hewan, anatomi dan morfologi, mikrobiologi, dan ekologi. Itulah biologi dalam bidang peternakan yang bisa saya jelaskan. Oke, selanjutnya bergilir. Kita lagi. Melalui laboratorium. Adapun teori dalam kultur jaringannya itu interpotensi, yaitu semua bagian tanaman berpotensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi hidup lebar seperti tubuhnya, sehingga dapat membantu menjadi semangat. Adapun yang keempat yaitu menyingkap hasil proses kehidupan, pewarisan sifat dan geng sehingga dapat digunakan untuk Jelaskan dari menjadi dan tidur serta menghasilkan dalam bidang berikan. Saya sedikit menjelaskan tentang tampak dan kurang. yaitu suatu Tampak dan kurang badan terletak tidak medium agar hormon tumbuh, vitamin makro dan mikroelemen. Semua pengerjaan dilakukan secara steril termasuk alat-alat. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan di bidang pertanian. Iya, yang ditempatkan di dalam seperti Biologi dalam seperti ayam pedaging penghasil banyak susu dan dan teknik kawin sunting atau inseminasi buatan. Saya bisa dapat menjelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lagi. Sudah jelas ya?
vaksin, ketiga pemahaman fungsi dan kekebalan tubuh dan biologi kesehatan. Ya mungkin itu saja dari saya. Oke, cukup ya? Oke, sekarang kita lagi kembali ke kelompok masing-masing. Oke. Jadi dengan menggunakan metode pembelajaran seperti ini, artinya pelajaran tentang biologi dalam berbagai bidang itu akan sangat mudah tersampaikan ya, karena selain face to face juga ada saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, sehingga misalnya biologi dalam ilmu pertanian itu apakah bisa diterima dari penjelasan temannya? Bisa. Saya biologi dalam bidang perikanan, apakah bisa diterima penjelasannya? Kemudian biologi dalam bidang peternakan, ya. Kemudian biologi dalam bidang kesehatan. Oke ya? Jadi sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan tentang atau masing-masing dulu. Misalnya kesimpulan sedikit tentang materi kelompoknya. Bisa ya? Oke. Silakan. Di sini saya akan menyimpulkan biologi dalam bidang pertanian, yaitu dapat membantu dan menemukan atau mengembangkan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk manusia. Contohnya yaitu makanan. Dalam biologi dan biologi dalam bidang pertanian terdapat atas nama kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu metode pengembangan tanaman baru melalui akar, batang, daun atau seluruh bagian tumbuhan menjadi tanaman baru. Tapi kultur jaringan ini harus melalui sterilisasi atau terdapat dalam laboratorium. Dalam teknik kultur jaringan terdapat teori kompetensi, yaitu semua bagian tanaman mampu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru seperti induknya. Oke, bertahan dulu. Selanjutnya biologi dalam bidang kesehatan. Baik, saya akan menyimpulkan kesimpulan biologi dalam bidang kesehatan ialah kesehatan adalah pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi, bagaimana penyakit berkembang, dan bagaimana cara menjaga kesehatan melalui penelitian, pengembangan obat, dan intervensi medis berdasarkan prinsip-prinsip biologis. Oke, bertahan.
selanjutnya biologi dalam bidang perikanan. Coba perwakilan satu orang. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang biologi dalam bidang perikanan. Dalam bidang perikanan, biologi memainkan peran penting dalam memahami perilaku, produksi, dan ekologi spesies ikan serta organisme akuatik lainnya. Pengetahuan biologi membantu dalam manajemen sumber daya perikanan, konservasi, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan individu perikanan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, terakhir, selanjutnya biologi dalam bidang peternakan. Silahkan. Baik, saya akan menyimpulkan materi biologi dalam bidang peternakan. Biologi dalam bidang peternakan adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan kesejahteraan hewan ternak melalui genetika, nutrisi, fisiologi, dan bioteknologi. Peternak dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi ternak sambil memastikan kesejahteraan hewan dan mengurangi dampak lingkungan. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi cukup ya untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas semua waktunya. Selanjutnya tugas untuk minggu depan akan dibagi di grup WA yang telah dibuat. Oke ya? Ya, Pak. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.